Allah bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja tanpa berusaha memperolehnya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Seorang yang berzuhud dan berada pada tahap permulaan, mesti menghindarkan diri daripada semua manusia dan orang-orang fasik yang melakukan maksiat. Tetapi setelah mencapai tahap kesempurnaan, dia tidak akan menghindarkan diri, bahkan dia akan mencari mereka, karena penawar mereka itu ada padanya. Karena apabila seseorang itu telah mengenal Allah, dia tidak akan menghindar dari sesuatu apapun dan tidak akan takut selain daripada Allah. Barang siapa yang sudah sempurna makrifatnya kepada Allah, maka makrifat itulah yang akan menjadi pemandu baginya. Seseorang bertanya kepada Syekh bagaimana untuk mengeluarkan cinta kepada dunia. Hendaklah engkau melihat dengan kedua-dua mata hatimu kepada cacat celah dunia ini. Perangilah hawa nafsumu hingga ia menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, maka engkau akan mampu melihat cacat celah dunia ini, dan kamu akan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Ketenangan itu akan wujud jika engkau memandang dari hati dan menyesuaikannya dengan bisikan batinmu. Jika engkau menginginkan kemakrifatan kepada Allah, maka engkau ridalah dengan koda dan kadarnya, dan janganlah engkau jadikan nafsu, syahwat, perangai, dan keinginanmu sebagai sekutu baginya dalam kedua-dua hal tersebut. Tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkannya. Disampaikan di Madrasah Al-Mamurah, hari Ahad pagi, 3 Syawal 545 Hijriah. Sesungguhnya, siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih memerangi nafsunya, sehingga dirinya bebas daripada cengkeraman nafsu karena seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Hai pemuda, nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu menasihati orang lain. Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menasihati orang lain sedangkan dalam dirimu sendiri masih bersemayam sesuatu yang engkau perlu perbaiki. Celakalah engkau, sekiranya engkau tahu bagaimana membersihkan orang lain, sedangkan engkau buta untuk membersihkan dirimu sendiri. Bagaimana seorang yang buta dapat memimpin orang lain? Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada Maharaja, marilah kita ketuk pintu Maharaja.
Bersegeralah kamu kepada Allah dengan tapak hatimu, dengan tapak takwa dan tauhid kamu, makrifat dan kewarakan kamu yang tinggi, kezuhudan kamu di dunia, di akhirat dan di dalam sesuatu selain daripada yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu. Segera mencapai pintu taubat. Ahad, 10 Syawal 545 Hijriah. Sabda Rasulullah, barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, maka hendaklah dia mencapainya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui, bila pintu itu akan tertutup baginya. Wahai pemuda, bertaubatlah kamu. Bukankah kamu telah melihat, bahwa Allah akan menguji kamu dengan berbagai dugaan hingga kamu bertaubat? Sementara engkau tidak berpikir, malahan engkau bertahan dalam kedurhakaanmu itu. Senantiasa rida dengan Allah. Tetaplah engkau untuk senantiasa rida dengan Allah, dalam keadaan petaka atau sengsara, dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan buruk atau baik, ketika memperoleh yang engkau kehendaki atau tidak. Aku tidak tahu obat apa yang sesuai untukmu, selain daripada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Al-Haq. Jika Dia menetapkan sesuatu yang merugikan kamu, janganlah kamu benci kepadanya, serta jangan pula kamu menjauhkan diri daripadanya. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Jika sadar dan berubah, pasti Allah menukarkan kegelisahanmu dengan ketenangan dan jiwamu akan menjadi tenang, tenteram dalam mentauhidkannya. Jika Al-Haq menghendaki agar hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Saf ayat 3 yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah, ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Siapa yang telah beramal sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan, makam, di mana tiada lagi perintah ataupun larangan. Tidak henti-henti mereka menyendiri, halwat, bersama Allah. Karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib, bermakna seorang itu telah jatuh zindik. Tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, walau dalam keadaan bagaimanapun jua dia, atau apapun tahap dan makamnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran itu dengan mengamalkannya, bukan dengan mendiskusi, memperdebat, atau mengseminarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun, sementara hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Jihad batin lebih berat dari jihad zahir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus. Bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang serta mengekang keinginan terhadapnya. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan dan engkau mencintainya, maka cintamu itu adalah bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terperdaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah, yakni cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para al-sidikin ruhaniyin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini,
engkau akan bertemu dengan Allah. Beramallah engkau kepadanya dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramallah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridhaannya serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridhaannya kepadamu dan kedekatanmu kepadanya dunia dan akhirat. Peringkat pertama ialah engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian pada peringkat kedua hendaklah engkau belajar dari Khalik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketenteraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1000 kali dan dengan lisanmu sekali. Berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan zikir batin, kemudian zikir lisan. Berzikirlah kamu kepadanya, sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Ketahuilah, bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya, jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, jangan berpaling darinya. Segeralah bertaubat dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Khalikmu, baik siang maupun malam. Niscaya rahmat dinampakkan kepadamu. Maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmat-Nya, bersama-sama bidadari di surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersukaria dengan hur-hur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para sidik, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila kau lihat semua ini, berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu dayanya, sedang bahagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersik yang melakukan maksiat. Tetapi setelah mencapai tahap kesempurnaan, dia tidak akan menghindarkan diri, bahkan dia akan mencari mereka, karena penawar mereka itu ada padanya. Karena apabila seseorang itu telah mengenal Allah, dia tidak akan menghindar dari sesuatu apapun dan tidak akan takut selain daripada Allah. Barang siapa yang sudah sempurna makrifatnya kepada Allah, maka makrifat itulah yang akan menjadi pemandu baginya.
Seseorang bertanya kepada Syekh bagaimana untuk mengeluarkan cinta kepada dunia. Hendaklah engkau melihat dengan kedua-dua mata hatimu kepada cacat celah dunia ini. Perangilah hawa nafsumu hingga ia menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, maka engkau akan mampu melihat cacat celah dunia ini, dan kamu akan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Ketenangan itu akan wujud jika engkau memandang dari hati dan menyesuaikannya dengan bisikan batinmu. Jika engkau menginginkan kemakrifatan kepada Allah, maka engkau ridalah dengan koda dan kadarnya, dan janganlah engkau jadikan nafsu, syahwat, perangai, dan keinginanmu sebagai sekutu baginya dalam kedua-dua hal tersebut. Tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkannya. Disampaikan di Madrasah Al-Mamurah, hari Ahad pagi, 3 Syawal 545 Hijriah. Sesungguhnya, siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih memerangi nafsunya, sehingga dirinya bebas daripada cengkeraman nafsu karena seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Hai pemuda, nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum kamu menasihati orang lain. Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menasihati orang lain sedangkan dalam dirimu sendiri masih bersemayam sesuatu yang engkau perlu perbaiki. Celakalah engkau, sekiranya engkau tahu bagaimana membersihkan orang lain, sedangkan engkau buta untuk membersihkan dirimu sendiri. Bagaimana seorang yang buta dapat memimpin orang lain? Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada Maharaja, marilah kita ketuk pintu Maharaja. Bersegeralah kamu kepada Allah dengan tapak hatimu, dengan tapak takwa dan tauhid kamu, makrifat dan kewarakan kamu yang tinggi, kezuhudan kamu di dunia, di akhirat dan di dalam sesuatu selain daripada yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu. Segera mencapai pintu taubat. Ahad, 10 Syawal 545 Hijriah. Sabda Rasulullah, barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, maka hendaklah dia mencapainya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui, bila pintu itu akan tertutup baginya. Wahai pemuda, bertaubatlah kamu. Bukankah kamu telah melihat, bahwa Allah akan menguji kamu dengan berbagai dugaan hingga kamu bertaubat? Sementara engkau tidak berpikir, malahan engkau bertahan dalam kedurhakaanmu itu. Senantiasa rida dengan Allah. Tetaplah engkau untuk senantiasa rida dengan Allah, dalam keadaan petaka atau sengsara, dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan buruk atau baik, ketika memperoleh yang engkau kehendaki atau tidak. Aku tidak tahu obat apa yang sesuai untukmu, selain daripada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Al-Haq. Jika Dia menetapkan sesuatu yang merugikan kamu, janganlah kamu benci kepadanya, serta jangan pula kamu menjauhkan diri daripadanya. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Jika sadar dan berubah, pasti Allah menukarkan kegelisahanmu dengan ketenangan dan jiwamu akan menjadi tenang, tenteram dalam mentauhidkannya. Jika Al-Haq menghendaki agar hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Saf ayat 3 yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah, ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Siapa yang telah beramal sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan, makam, di mana tiada lagi perintah ataupun larangan. Tidak henti-henti mereka menyendiri, halwat, bersama Allah. Karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib, bermakna seorang itu telah jatuh zindik. Tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, walau dalam keadaan bagaimanapun jua dia, atau apapun tahap dan makamnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran itu dengan mengamalkannya, bukan dengan mendiskusi, memperdebat, atau mengseminarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun, sementara hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hati, hati,
Hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Jihad batin lebih berat dari jihad zahir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus. Bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang serta mengekang keinginan terhadapnya. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan dan engkau mencintainya, maka cintamu itu adalah bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terperdaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah, yakni cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para al-sidikin ruhaniyin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini, engkau akan bertemu dengan Allah. Beramallah engkau kepadanya dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramallah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridaannya serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridaannya kepadamu dan kedekatanmu kepadanya dunia dan akhirat. Peringkat pertama ialah engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian pada peringkat kedua hendaklah engkau belajar dari Halik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketenteraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1000 kali dan dengan lisanmu sekali. Berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan zikir batin, kemudian zikir lisan. Berzikirlah kamu kepadanya, sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Ketahuilah, bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya, jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, jangan berpaling darinya. Segeralah bertaubat dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Halikmu, baik siang maupun malam. Niscaya rahmat dinampakkan kepadamu. Maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmat-Nya, bersama-sama bidadari di surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersukaria dengan hur-hur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para sidik, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya,
dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya. Padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan, tipu daya, dan janji-janji palsunya. Bila kau lihat semua ini, berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu dayanya, sedang bahagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu, niscaya ia akan menolongmu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridaanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridalah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada tahun 1077 Masehi, 469 Hijriah, di mana saat kelahirannya sang ibu sudah mencapai usia 60 tahun di sebuah tempat bernama Jailan. Itulah mengapa di belakang namanya terdapat julukan Al-Jailani, karena sesuai kebiasaan penduduk Arab masa itu, yang biasa menambahkan nama mereka sesuai dengan tempat tinggalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriah, di usianya yang ke-90 tahun dikarenakan sakit ringan dalam waktu yang relatif singkat. Seorang ulama Ibnul Imad menyebutkan, bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya, bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims, bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hattad, Abul Husain Al-Farah, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisaim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul, dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya, banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolahnya hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama asli beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir. Beliau adalah keturunan Rasulullah, melalui putri baginda Siti Fatimah Al-Zahra. Beliau adalah seorang ahli sufi yang tidak asing lagi di dunia Islam,
sehingga terdapat satu aliran tarikat yang diasaskannya yaitu Tarikat Qadariyah. Tulisan, nasihat dan buah pikiran beliau berkenaan dengan ketuhanan dan tasawuf senantiasa mendapat perhatian, dan menjadi rujukan walaupun beliau telah wafat lebih kurang 900 tahun yang lampau. Sebagai seorang ulama terkenal di masa lalu, hingga kini pun masih dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, karena kesolihannya dan keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang ilmu dan hikmah, terutama bidang tasawuf dalam Islam. Begitu juga nasihat beliau masih terdengar dan jadi panutan bagi sebagian besar kaum muslim dunia. Sungguh indah mengenang beliau karena kesalehannya, nasihatnya juga amalan soleh beliau. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sungguh begitu dalam maknanya dan isinya yang mengisi ruang hati. Berikut akan dibacakan beberapa nasihat-nasihat beliau sebagai berikut. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan maka keluarkanlah dunia, akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya, yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selain Allah. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas sarak dan menepati sarak itu. Serahkan kepada Allah akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadap Allah dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka Allah bersamanya dalam semua keadaan. Allah mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan buruk atau baik, ketika memperoleh yang engkau kehendaki atau tidak.
Aku tidak tahu obat apa yang sesuai untukmu, selain daripada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Al-Haq. Jika Dia menetapkan sesuatu yang merugikan kamu, janganlah kamu benci kepadanya, serta jangan pula kamu menjauhkan diri daripadanya. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Jika sadar dan berubah, pasti Allah menukarkan kegelisahanmu dengan ketenangan dan jiwamu akan menjadi tenang, tenteram dalam mentauhidkannya. Jika Al-Haq menghendaki agar hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Saf ayat 3 yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah, ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Siapa yang telah beramal sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan, makam, di mana tiada lagi perintah ataupun larangan. Tidak henti-henti mereka menyendiri, halwat, bersama Allah. Karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib, bermakna seorang itu telah jatuh zindik. Tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, walau dalam keadaan bagaimanapun jua dia, atau apapun tahap dan makamnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran itu dengan mengamalkannya, bukan dengan mendiskusi, memperdebat, atau mengseminarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun, sementara hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Jihad batin lebih berat dari jihad zahir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus. Bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang serta mengekang keinginan terhadapnya. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan dan engkau mencintainya, maka cintamu itu adalah bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terperdaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah, yakni cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para al-sidikin ruhaniyin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini, engkau akan bertemu dengan Allah. Beramallah engkau kepadanya dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramallah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridaannya serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridaannya kepadamu dan kedekatanmu kepadanya dunia dan akhirat. Peringkat pertama ialah engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian pada peringkat kedua hendaklah engkau belajar dari Halik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketenteraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1000 kali dan dengan lisanmu sekali. Berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan zikir batin, kemudian zikir lisan.
Berzikirlah kamu kepadanya, sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Ketahuilah, bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya, jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, jangan berpaling darinya. Segeralah bertaubat dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Halikmu, baik siang maupun malam. Niscaya rahmat dinampakkan kepadamu, maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmat-Nya, bersama-sama bidadari di surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersukaria dengan hur-hur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para sidik, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila kau lihat semua ini, berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu dayanya, sedang bahagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu, niscaya Ia akan menolongmu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridaanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridalah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada tahun 1077 Masehi, 469 Hijriah, di mana saat kelahirannya sang ibu sudah mencapai usia 60 tahun di sebuah tempat bernama Jailan. Itulah mengapa di belakang namanya terdapat julukan Al-Jailani, karena sesuai kebiasaan penduduk Arab masa itu, yang biasa menambahkan nama mereka sesuai dengan tempat tinggalnya.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriah, di usianya yang ke-90 tahun dikarenakan sakit ringan dalam waktu yang relatif singkat. Seorang ulama Ibnul Imad menyebutkan, bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya, bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims, bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hattad, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisaim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul, dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya, banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolahnya hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama asli beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir. Beliau adalah keturunan Rasulullah, melalui putri baginda Siti Fatimah Al-Zahra. Beliau adalah seorang ahli sufi yang tidak asing lagi di dunia Islam, sehingga terdapat satu aliran tarikat yang diasaskannya yaitu Tarikat Qadariyah. Tulisan, nasihat dan buah pikiran beliau berkenaan dengan ketuhanan dan tasawuf senantiasa mendapat perhatian, dan menjadi rujukan walaupun beliau telah wafat lebih kurang 900 tahun yang lampau. Sebagai seorang ulama terkenal di masa lalu, hingga kini pun masih dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, karena kesolihannya dan keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang ilmu dan hikmah, terutama bidang tasawuf dalam Islam. Begitu juga nasihat beliau masih terdengar dan jadi panutan bagi sebagian besar kaum muslim dunia. Sungguh indah mengenang beliau karena kesalehannya, nasihatnya juga amalan soleh beliau. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sungguh begitu dalam maknanya dan isinya yang mengisi ruang hati. Berikut akan dibacakan beberapa nasihat-nasihat beliau sebagai berikut. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan maka keluarkanlah dunia, akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya, yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya.
Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selain Allah. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarak dan menepati syarak itu. Serahkan kepada Allah akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadap Allah dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka Allah bersamanya dalam semua keadaan. Allah mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu sehingga dia, Allah, memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendalikanlah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendalikan kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Bersopanlah yang baik terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahui Allah, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Syirik itu ada kalanya pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi, mengambil dari karunia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi, sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu.
Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan buruk atau baik, ketika memperoleh yang engkau kehendaki atau tidak. Aku tidak tahu obat apa yang sesuai untukmu, selain daripada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Al-Haq. Jika Dia menetapkan sesuatu yang merugikan kamu, janganlah kamu benci kepadanya, serta jangan pula kamu menjauhkan diri daripadanya. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Jika sadar dan berubah, pasti Allah menukarkan kegelisahanmu dengan ketenangan dan jiwamu akan menjadi tenang, tenteram dalam mentauhidkannya. Jika Al-Haq menghendaki agar hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Saf ayat 3 yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah, ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Siapa yang telah beramal sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan, makam, di mana tiada lagi perintah ataupun larangan. Tidak henti-henti mereka menyendiri, halwat, bersama Allah. Karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib, bermakna seorang itu telah jatuh zindik. Tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, walau dalam keadaan bagaimanapun jua dia, atau apapun tahap dan makamnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran itu dengan mengamalkannya, bukan dengan mendiskusi, memperdebat, atau mengseminarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun, sementara hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Jihad batin lebih berat dari jihad zahir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus. Bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang serta mengekang keinginan terhadapnya. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan dan engkau mencintainya, maka cintamu itu adalah bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terperdaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah, yakni cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para al-sidikin ruhaniyin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini, engkau akan bertemu dengan Allah. Beramallah engkau kepadanya dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramallah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridaannya serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridaannya kepadamu dan kedekatanmu kepadanya dunia dan akhirat. Peringkat pertama ialah engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian pada peringkat kedua hendaklah engkau belajar dari Khalik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketenteraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1000 kali dan dengan lisanmu sekali.
Berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan zikir batin, kemudian zikir lisan. Berzikirlah kamu kepadanya, sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Ketahuilah, bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya, jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, jangan berpaling darinya. Segeralah bertaubat dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Halikmu, baik siang maupun malam. Niscaya rahmat dinampakkan kepadamu, maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmatnya, bersama-sama bidadari di surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersukaria dengan hur-hur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para sidik, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila kau lihat semua ini, berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu dayanya, sedang bahagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu, niscaya Ia akan menolongmu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridaanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridalah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada tahun 1077 Masehi, 469 Hijriah,
di mana saat kelahirannya sang ibu sudah mencapai usia 60 tahun di sebuah tempat bernama Jailan. Itulah mengapa di belakang namanya terdapat julukan Al-Jailani, karena sesuai kebiasaan penduduk Arab masa itu, yang biasa menambahkan nama mereka sesuai dengan tempat tinggalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriah, di usianya yang ke-90 tahun dikarenakan sakit ringan dalam waktu yang relatif singkat. Seorang ulama Ibnul Imad menyebutkan, bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya, bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims, bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hattad, Abul Husain Al-Farah, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharimi Saim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul, dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya, banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolahnya hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama asli beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir. Beliau adalah keturunan Rasulullah, melalui putri baginda Siti Fatimah Al-Zahra. Beliau adalah seorang ahli sufi yang tidak asing lagi di dunia Islam, sehingga terdapat satu aliran tarikat yang diasaskannya yaitu Tarikat Qadariyah. Tulisan, nasihat dan buah pikiran beliau berkenaan dengan ketuhanan dan tasawuf senantiasa mendapat perhatian, dan menjadi rujukan walaupun beliau telah wafat lebih kurang 900 tahun yang lampau. Sebagai seorang ulama terkenal di masa lalu, hingga kini pun masih dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, karena kesolihannya dan keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang ilmu dan hikmah, terutama bidang tasawuf dalam Islam. Begitu juga nasihat beliau masih terdengar dan jadi panutan bagi sebagian besar kaum muslim dunia. Sungguh indah mengenang beliau karena kesalehannya, nasihatnya juga amalan soleh beliau. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sungguh begitu dalam maknanya dan isinya yang mengisi ruang hati. Berikut akan dibacakan beberapa nasihat-nasihat beliau sebagai berikut. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan maka keluarkanlah dunia, akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya.
Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya, yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selain Allah. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarak dan menepati syarak itu. Serahkan kepada Allah akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadap Allah dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka Allah bersamanya dalam semua keadaan. Allah mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu sehingga dia, Allah, memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendalikanlah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendalikan kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Bersopanlah yang baik terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahui Allah, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Syirik itu ada kalanya pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi, mengambil dari karunia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi. Sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu,
dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa usahamu dengan ketenangan dan jiwamu akan menjadi tenang, tenteram dalam mentauhidkannya. Jika Al-Haq menghendaki agar hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Saf ayat 3 yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Siapa yang telah beramal sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan, makam, di mana tiada lagi perintah ataupun larangan. Tidak henti-henti mereka menyendiri, halwat, bersama Allah. Karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib, bermakna seorang itu telah jatuh zindik. Tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, walau dalam keadaan bagaimanapun jua dia, atau apapun tahap dan makamnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran itu dengan mengamalkannya, bukan dengan mendiskusi, memperdebat, atau mengseminarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun, sementara hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Jihad batin lebih berat dari jihad zahir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus. Bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang serta mengekang keinginan terhadapnya. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan dan engkau mencintainya, maka cintamu itu adalah bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terperdaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah, yakni cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para al-sidikin ruhaniyin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini, engkau akan bertemu dengan Allah. Beramallah engkau kepadanya dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramallah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridaannya serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridaannya kepadamu dan kedekatanmu kepadanya dunia dan akhirat. Peringkat pertama ialah engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian pada peringkat kedua hendaklah engkau belajar dari Halik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketenteraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1000 kali dan dengan lisanmu sekali.
Berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan zikir batin, kemudian zikir lisan. Berzikirlah kamu kepadanya, sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Ketahuilah, bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu. Bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan. Jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Pertahankan kebenarannya dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya, jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan dan jangan ternoda olehnya. Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, jangan berpaling darinya. Segeralah bertaubat dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Halikmu, baik siang maupun malam. Niscaya rahmat dinampakkan kepadamu, maka kamu bahagia, terjauhkan dari api neraka dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmatnya, bersama-sama bidadari di surga dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, mengendarai kuda-kuda putih, bersukaria dengan hur-hur bermata putih dan aneka aroma, dan melodi-melodi hamba-hamba sahaya wanita, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para sidik, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Bila kau melihat dunia ini, berada di tangan mereka, dengan segala hiasan, dan tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya, padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila kau lihat semua ini, berlakulah bagai orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila kau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula kau berlaku terhadap dunia. Bila kau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar kau aman darinya dan segala tipu dayanya, sedang bahagianmu menghampirimu segera, dan kau menikmatinya. Allah telah berfirman kepada nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surah Taha ayat 131. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal kau fakir dan miskin, dan kau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu, niscaya Ia akan menolongmu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridaanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridalah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada tahun 1077 Masehi, 469 Hijriah,
di mana saat kelahirannya sang ibu sudah mencapai usia 60 tahun di sebuah tempat bernama Jailan. Itulah mengapa di belakang namanya terdapat julukan Al-Jailani, karena sesuai kebiasaan penduduk Arab masa itu, yang biasa menambahkan nama mereka sesuai dengan tempat tinggalnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada malam Sabtu, 10 Rabiul Awal 561 Hijriah, di usianya yang ke-90 tahun dikarenakan sakit ringan dalam waktu yang relatif singkat. Seorang ulama Ibnul Imad menyebutkan, bahwa nama lengkap Syekh ini adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Dausat bin Abi Abdillah Abdullah bin Yahya, bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Hims, bin Al-Hasan Al-Musana bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Tholib Al-Jailani. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah, 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang waktu itu dipimpin Ahmad Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Hattad, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimi Saim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usyul, dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Muharrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh. Bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihatnya, banyak pula orang yang bersimpati kepada dia, lalu datang menimba ilmu di sekolahnya hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama asli beliau ialah Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir. Beliau adalah keturunan Rasulullah, melalui putri baginda Siti Fatimah Al-Zahra. Beliau adalah seorang ahli sufi yang tidak asing lagi di dunia Islam, sehingga terdapat satu aliran tarikat yang diasaskannya yaitu Tarikat Qadariyah. Tulisan, nasihat dan buah pikiran beliau berkenaan dengan ketuhanan dan tasawuf senantiasa mendapat perhatian, dan menjadi rujukan walaupun beliau telah wafat lebih kurang 900 tahun yang lampau. Sebagai seorang ulama terkenal di masa lalu, hingga kini pun masih dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, karena kesolihannya dan keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang ilmu dan hikmah, terutama bidang tasawuf dalam Islam. Begitu juga nasihat beliau masih terdengar dan jadi panutan bagi sebagian besar kaum muslim dunia. Sungguh indah mengenang beliau karena kesalehannya, nasihatnya juga amalan soleh beliau. Nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sungguh begitu dalam maknanya dan isinya yang mengisi ruang hati. Berikut akan dibacakan beberapa nasihat-nasihat beliau sebagai berikut. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan maka keluarkanlah dunia, akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya, dan ia tahu bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya dan dekat kepadanya. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya.
Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya, yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan dan tidak ada sudut bagi hati untuk selain Allah. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, berserah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan, kaya dan fakir, mulia dan hina. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarak dan menepati syarak itu. Serahkan kepada Allah akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadap Allah dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka Allah bersamanya dalam semua keadaan. Allah mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu sehingga dia, Allah, memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendalikanlah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendalikan kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Bersopanlah yang baik terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahui Allah, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Syirik itu ada kalanya pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi, mengambil dari karunia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi. Sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu,
dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, ridalah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridha dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lahir pada tahun 1077 Masehi, 469 Hijriah, di mana saat kelahirannya sang ibu sudah mencapai usia 60 tahun di sebuah tempat